Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Jumat ini Jumat yang hari yang barokah Sayyidul Ayyam, kembali kita dipertemukan di tempat yang semoga senantiasa diberkahi Allah. Alhamdulillah, hadirnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah istiqomahkan kita di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya. Semoga senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan sholawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Panjenengan sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas, belajar bersama, yaitu 5 sebab jin mengganggu manusia. Lima sebab jin mengganggu manusia. Apa saja kira-kira? Kenapa kok jin itu ganggu manusia? Yang pertama, bisa jadi jin mengganggu manusia itu karena cinta. Cinta kepada manusia itu. Masya Allah ya, fansnya itu bukan dari manusia saja Pak. Ternyata dia juga punya fans dari jin. Lovers gitu Pak. Kemudian yang kedua adalah kenapa jin itu mengganggu manusia? Karena memusuhi. Yang ketiga karena dendam atau marah. Yang keempat karena memang diundang. Nah nanti kita akan nyambung dengan yang kemarin. Yang kelima adalah iseng.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka dari bangsa jin. Dan jin itu kan ada yang muslim, ada yang kafir ya. Ya, sama kayak manusia lah. Dan mereka ini akan selalu berdampingan. Akan selalu berdampingan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Cuman masalahnya kan kita nggak bisa lihat mereka itu ya, sedangkan mereka bisa ngelihat kita. Di sini ada nggak yang indigo? Coba di sini ada apa gitu loh ya? Ada nggak yang indigo ya? Oh, di sini ada apa, sana ada apa, sana ada apa. Tapi sebetulnya yang nampak-nampak itu mereka hanya perwujudan saja, Pak. Bukan wujud aslinya seperti itu, enggak. Nek wong Jawa itu apa istilahnya? Membo. Perwujudan, mewujudkan. Itu bukan bentuk asli mereka. Tapi itu ya hanya sekedar penjelmaan saja atau perwujudan saja. Membone mereka ya seperti itu. Dan ketika mereka misalkan mewujudkan menjadi ular, apakah memang aslinya ular? Nah, itu mereka bisa berubah menjadi apa saja. Dari ular nanti jadi wanita cantik ya. Nanti jadi apa lagi, dan itu memang salah satu dari kemampuan mereka. Keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, itu mereka bisa mewujud menjadi apa saja. Bisa jadi hewan ya. Bisa jadi pohon, bisa jadi manusia, bisa jadi macam-macam, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya jin dari yang muslim atau yang kafir itu mereka hidupnya berdampingan dengan kita. Dan mereka juga tahu apa yang menjadi rutinitas kita, kegiatan kita sehari-hari apa itu mereka juga tahu, karena mereka bisa melihat kita. Bahkan kalau orang yang masuk kamar mandi lupa doa, ya mereka juga akan ikut. Mereka juga akan lihat aurat kita karena kita nggak baca doa. Sama ketika tidur ya. Nah, biasa kan namanya orang tidur kan pakaiannya lebih minim ya. Itu kalau kita nggak doa ya sama, mereka juga akan bisa ngelihat aurat kita dan bahkan mereka bisa menyentuh kita. Asli, Bu, betul-betul nyentuh asli. Dan bahkan ada beberapa pasien kami itu yang merasakan ketika disentuh. Jadi betul-betul solid, betul-betul apa ya, padat gitu loh, Pak. Tangannya itu terasa. Begitu kemudian badannya itu dipegang, itu langsung dia pegang tangannya itu. Jadi itu terasa, Bu. Ya cuma sekedar berani megang tangan, nggak berani lihat wajahnya, Bu. Ya cuma langsingir gini gitu, nggak berani lihat wajahnya, Bu. Ya. Itu kalau yang sampai parah gangguannya. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan tentang jin kafir yang ikut serta di setiap urusan manusia. Kalau dalam riwayat itu dikisahkan atau diceritakan bahwasanya setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian di setiap pekerjaannya. Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'. Sampai-sampai ketika kita sedang makan pun mereka juga dekat. Ya, ketika makan mereka juga dekat. Maka kemudian Rasulullah katakan, apabila ada secuil makanan yang jatuh, hendaknya ia mengambil dan membersihkan kotorannya, kemudian dimakan lagi gitu, Bu.
Itu kan kalau dulu makanan Rasulullah itu gandum Pak, roti Pak, atau kurma. Ya nek jatuh orang bilang sebelum 5 menit kan ini ya, belum 5 menit. Lah nek sing jiblok soto ya mosok meh dijupuk meneh. Artinya kalau ada makanan yang kecer atau jatuh gitu ya, kalau memang memungkinkan itu untuk diambil, dibersihkan dan bisa dimakan lagi, fadhol, silahkan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya sudah. Tapi ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, janganlah meninggalkan secuil makanan pun untuk syaitan. Berarti makanan sisa itu nanti akan menjadi makanannya setan. Maka kalau makan ya dihabisin, ya toh, sunahnya kalau makan dihabisin. Dan bahkan kalau ada makanan-makanan yang nempel di jari jemari, maka sunahnya dikelamuti, nah, dijilat. Selain daripada jangan sisakan makanan untuk syaitan, yang kedua apa? Kita tidak tahu toh letak keberkahan makanan itu ada di, siapa tahu yang nempel di jari kita. Letak keberkahan makanan itu siapa tahu yang nempel di jari kita. Artinya kalau kemudian kita tidak menjilatinya, langsung kemudian dilap pakai tisu atau kemudian dicuci di wastafel, maka kita akan kehilangan keberkahan itu ya. Maka sunnah, bukan sesuatu yang menjijikkan. Nah, ini sunnah.